Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Kipa Channel yang dirahmati Allah, berjumpa lagi kita di acara talk show bersama Kipa Channel. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini adalah pembatasan kelahiran bukan solusi kemiskinan. Untuk membahas tema ini, sudah hadir bersama kita Ustadz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Untuk itu langsung saja, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada akhir April lalu berencana mensyaratkan vasektomi kepada warga miskin penerima bansos. Bisa Ustadz jelaskan tentang vasektomi ini dan bagaimana tanggapan Ustadz tentang rencana Gubernur Jawa Barat ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Ya, kita bertemu lagi ya di Kipa Talk Show. Dan tadi sudah disampaikan oleh host tadi tentang materi yang akan kita diskusikan di kali ini ya. Jadi di sini tadi yang ditanyakan tentang hal vasektomi ini. Ya. Mungkin bagi sebagian orang itu ini kata-kata yang baru ya. Mereka belum memahami sih apa vasektomi ini. Jadi vasektomi itu adalah salah satu metode yang dari medis untuk menghindari terjadinya kehamilan. Dan ini vasektomi ini dia bentuk penghindaran kehamilan itu yang termasuk dia permanen ya. Walaupun belakangan disebutkan dia sudah bisa dihidupkan kembali gitu kan. Nah, tapi dia dari ketika itu diperbaiki kembali itu kemungkinan untuk bisa baik itu masih ada kemungkinan tidak berhasil ya. Sehingga kita tetap mengkategorikannya sebagai permanen aja dulu. Yes, jadi dia modelnya adalah dengan menutup saluran sperma ya bagi laki-laki sehingga ketika ada hubungan antara suami istri sperma tidak keluar ya, dan kemudian karena itu tidak akan ada kehamilan ya. Dan sebenarnya ada lagi dia model lain yaitu yang disebut dengan kebiri ya. Kebiri itu ya memotong ininya bagian testis yang dibilang itu ya. Jadi dua hal ini ya. Jadi inilah karena kemarin si gubernur ini menyatakan dengan jelas vasektomi maka kemudian ini yang kita bahas walaupun belakangan dia sudah mulai reduksi kembali dengan mengatakan ya tidak cuma itu katanya kan, masih boleh yang lain ya. Tapi itu karena ada penentangan dari MUI dari dari kalangan masyarakat. Nah, kalau didiamkan kayaknya jalan itu. Nah, karena dia ribut ya akhirnya dia pun merevisi kembali kata-katanya ya. Tapi ini sebenarnya masih rencana ya. Tapi memang kita harus ribut pada saat rencana kan. Kalau sudah jadi ya susah nanti itu urusannya ya. Itulah dia gambaran vasektominya. Nah, kemudian kebijakan yang dibuat ini adalah menurut kita adalah kebijakan yang salah kaprah ya. Sehingga dia adalah ini kebijakan yang zolim ya kepada manusia ya, pada warganya ya.
Karena kan dia ini bukan kebijakan secara nasional kan, ya hanya di wilayahnya aja, di wilayah lain nggak ada yang model ini ya. Jadi dia si gubernur ini ya, terlihat dia salah dia dalam memahami kondisi masyarakat ya. Memang kalau dia ada sebuah keluarga bertambahnya anak, memang dia akan mengakibatkan bertambah biaya hidup. Nah, itu jelas ya, jelas bertambah anak bertambah biaya hidup. Tapi kemudian itulah yang dilihatnya ketika makanya dia melihat masyarakat ini kesulitan mendapatkan biaya hidup, berarti solusi bagi mereka agar tetap ini jangan nambah anak. Kan gitu kan, dari segi logikanya begitu yang dibangunnya gitu kayaknya logikanya ya. Namun kita harus melihat dulu, kita pisahkan dulu antara bertambahnya anak dengan antara tidak mampu menafkahi anak, gitu kan? Kalau dia umpamanya bertambah anak, berapapun anak itu bertambah, kalau mereka mampu menafkahinya kan nggak ada masalah. Ya? Jadi di sini persoalan itu adalah persoalan mampu atau tidak menafkahi. Ya? Maka di sini kelihatan persoalan utama di masalah ini adalah masalah kemiskinan. Ya? Bukan masalah anak bertambah atau tidak, tapi masalah kemiskinan. Kalau kemiskinannya bisa dientaskan atau dihilangkan, ya ini nggak ada masalah kan? Mau 3, 4, 5, mau bikinnya anaknya menjadi ke-11 pun udah nggak masalah kalau dia mampu ya. Nah, jadi di situ ya. Jadi sehingga kemudian inilah yang dipandang oleh si gubernur ini, sehingga dia membuat solusi ketika dia tidak mampu menangkap akar permasalahan, akhirnya solusi yang dikeluarkannya pun solusi yang tidak tepat ya. Ya. Karena bagaimanapun kita tidak menambah anak pun bukan solusi untuk kita menjadi kaya, itu kan? Bukan solusi menjadi kaya. Yang bisa menjadikan kita kaya, kita mendapatkan harta, kan itu kan? Nah, kalau dia anak tidak bertambah, ya nggak bertambah kaya juga orangnya. Ya. Jadi itu saya lihat yang membuat dia itu mengambil kesimpulan ngambil rencana kebijakannya ini mungkin. Kemudian apa penyebab munculnya rencana-rencana model seperti ini, Ustaz? Ya, jadi kalau kita kalau ini memang dia rencana dari kelihatannya seperti rencana dari seorang gubernur ya. Tapi secara global itu dia umumnya pendapat secara global itu mengatakan sudah ada ancaman bagi manusia karena populasi manusia itu sudah terlalu banyak lah, gitu kan, terlalu banyak ya. Jadi ini merupakan ancaman bagi manusia, itu kan. Itulah pendapat yang terjadi secara global, dan pendapat ini pendapat yang bertentangan dari sisi pandangan religi ya, pandangan agama ya. Mau agama apapun, yang agama Hindu ya mereka itu malah di India itu subur sekali gitu kan ya. Umumnya agama itu ya tidak sepakat dengan model begini ya, yang mengatakan bahwa populasi manusia itu sudah harus dibendung gitu kan, dibendung dia bertambah ya. Karena nanti akan membuat kesulitan bagi manusia itu untuk menafkahi keluarga dan lain-lainnya. Itulah pandangan global ya. Makanya seperti siapa yang datang ini, si Bill Gates ya, yang baru datang ini, dia pun seorang pemikir yang demikian itu, yang menginginkan ada pengurangan populasi manusia di dunia ini ya. Maka agak ini keluar sedikit ya, maka agak khawatir juga kita ketika dia datang ke sini, dia ingin menguji coba vaksin untuk TBC ya di Indonesia ini ya. Jangan-jangan itu mengurangi penduduk. Kan ngeri-ngeri juga itu kan. Nah, dan pemerintah itu mau aja gitu, heran. Mau aja dia rakyatnya itu dijadikan uji coba ya. Namanya uji coba itu kan dia kan kemungkinan gagalnya itu kan masih ada. Namanya masih uji coba ya. Nah, jadi itu dikorbankan ya. Karena si Bill Gates itu
dia datang ke sini membawa bantuan. Nah, itulah. Demi dapat bantuan itu rakyatnya dibuatnya mendapatkan risiko gitu kan. Dan itu kalau dia uji coba itu nggak bisa 1-2 orang itu, dia harus banyak itu. Sehingga bisa dilihat dia secara dampak-dampaknya itu bisa meyakinkan kalau banyak yang dicoba ya. Kalau cuma satu bisa saja itu nanti hasilnya kebetulan gitu kan. Nah, tapi kalau banyak bisalah diambil kesimpulan bahwa ini berhasil ini atau tidak gitu kan. Nah, itu. Jadi itu ya. Jadi pandangan yang demikian itu sebenarnya muncul dari pandangan yang bersumber dari ini ya, dari pandangan kapitalisme ya. Di mana di dalam kapitalisme itu kan manusia itu dibuat itu dalam kehidupan mereka istilahnya bersaing untuk mendapatkan harta ya. Nah, sehingga kemudian orang-orang di sini orang-orang yang tidak bisa bersaing itu kan, sehingga mereka tidak mendapatkan pekerjaan atau dia hanya mungkin mendapatkan pekerjaan tapi pekerjaannya itu yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya ya, itu dianggap sebagai orang-orang yang kalah dalam bersaing. Ya. Jadi kalau namanya orang-orang kalah dalam bersaing ya tentu dia simpati kita nggak ada gitu kan. Nah, makanya kita lihat seperti negara kapitalisme terbesar di dunia Amerika ya. Itu di kota-kota besarnya itu dia jumlah tunawisme itu setiap tahun bertambah terus gitu kan. Itu bisa kita lihat di YouTube itu tayangan-tayangannya itu kan. Padahal kalau kita lihat Amerika itu kan dia secara sumber dana, sumber apa itu luar biasa sekali. Mudah bagi mereka untuk mengentaskan ini kan. Atau bangun rumah untuk tempat tinggalnya apa, mudah bagi mereka, tapi nggak dilakukan. Nah, itulah kapitalisme itu ya. Itulah kapitalisme. Jadi dia akhirnya membuat masyarakat itu distribusi harta kepada mereka itu terputus ya. Nah, makanya dalam kapitalisme itu kan kita selalu dengar itu segelintir orang itu menguasai hampir kira-kira 80-90% dari kekayaan dari seluruh orang itu kan. Nah, itu dia. Dan kemudian mereka yang punya harta berlimpah ini, mereka itu tidak mau berbagi tapi menyalahkan orang-orang yang tadi. Nah, maksudnya itu ya itu urusan mereka lah. Mereka itu kalau bisa ya dimusnahkan aja gitu kan pemanya ya secara ininya. Atau dia kalaupun tidak dimusnahkan tadi mereka itu adalah kelompok yang kalah, yang kemudian itu kalau bisa itu mereka tidak perlu berkembang ya. Tidak perlu berkembang karena banyaknya mereka itu nanti akan mengganggu kami. Nah, itulah pandangan-pandangan yang muncul itu ya, sehingga kemudian muncullah ya, ini tidak cuma di kita ya, di banyak negara memang disarankan untuk untuk hanya sedikit berketurunan ya. Seperti Cina dulu dia cuman beberapa dekade dia cuma dibolehkan 1 orang ya, anak ya, dari 2 orang cuma 1 orang. Bayangkan itu berapa menyusutnya manusia nanti kan, 1 generasi ya. Tapi ketika mereka itu ekonomi mereka itu meningkat dan membutuhkan banyak tenaga kerja, akhirnya mereka revisi lagi. Ya, coba kalau umpamanya dulu dilakukan itu dia model vasektomi yang permanen ini, bagaimana mereka merubah itu lagi? Kan nggak bisa. Orangnya udah nggak mampu gitu kan, nggak bisa. Jadi itu ya, itu yang membuat ini. Jadi ini pandangan ini masuklah ke seluruh negeri-negeri, termasuk negeri-negeri Muslim, termasuk kita ya. Sehingga para pejabat itu pun punya pandangan begitu. Mulai zaman Soeharto dulu kan, yang muncul keluarga berencana itu kan. Sampai dia masif sekali kampanyenya itu mengerikan sekali itu, masuk kemana-mana kampanye itu. Dan pelayanannya itu pun luar biasa ya. Sampai ada dia yang keliling mereka pemicu sehingga kemudian para penguasa atau pemimpin di daerah-daerah manapun, di wilayah manapun, mereka melihat penyebab kesulitan masyarakat itu salah satunya adalah dengan bertambahnya tanggungannya itu. Ya,
Itu mungkin tanggapan dari ininya. Kemudian membahas tentang vasektomi ini, Ustaz. Bagaimana pandangan Islam tentang masalah ini, Ustaz? Ya, akhirnya kita masuk ke Islam jadinya. Ya, Ustaz. Ya, jadi gini, kalau dalam Islam sebenarnya dia upaya dia menghindari kehamilan, ya, dan kemudian dia umpamanya dia untuk menjarangkan kehamilan, itu kan, itu dibolehkan dalam Islam, ya, dibolehkan. Jadi apapun alat-alat yang untuk itu dibolehkan, asalkan pertama itu jangan permanen. Kalau dia permanen itu haram hukumnya, ya, jangan permanen. Jadi kalau ada alat-alat yang dipakai tidak permanen dia, itu boleh, ya, dalam Islam itu boleh. Karena kadang-kadang kan ada uzur, ya, umpamanya ada suami istri, istrinya itu sudah membahayakan dirinya kalau dia hamil, ya, padahal usia mereka masih muda gitu kan, membahayakan. Umpamanya kita bilang sekarang kan dia orang itu melahirkan itu umumnya dengan metode sesar, ya. Sesar itu kan dia yang paling ideal itu cuman boleh 2 kali, ya. Kalau udah 2 anaknya, ya ketiganya nanti akan berisiko, berisiko dia untuk apa. Tapi kalau 3, kalau yang saya dengar itu sudah sulit itu untuk untuk bisa dianggap akan tidak berbahaya nanti bagi dirinya, ya. Nah, jadi kalau dia begini sementara mereka masih muda, ya, apa dong solusi, kan mesti ada, ya. Jadi kalau Islam tidak membolehkan sama sekali, ya apa solusi bagi orang ini gitu. Nah, mereka masih muda, mereka masih ada kebutuhan ya, biologisnya itu, ya. Ya, mungkin nanti gara-gara tidak bisa ya berhubungan dengan istrinya, akhirnya dia nanti cari orang lain gitu kan. Nah, jadi makin menuju kepada kemaksiatan jadinya. Jadi dibolehkan dalam Islam. Apapun itu asal jangan permanen. Makanya vasektomi kebiri ini haram, ya. Kemudian yang lain-lain seperti umpamanya ada pil, ya, minum pil dia, atau dia ada alat kontrasepsi dimasukkan, ya. Nah, itu boleh, tapi ada juga syarat. Nah, syaratnya itu harus dipastikan tidak membahayakan bagi yang memakainya, ya. Pemakainya tidak membahayakan. Karena kita dengar itu dulu waktu dia musim KB dulu, itu banyak akhirnya yang di antara para ibu-ibu itu yang terkena kanker rahim. Nah, itu kan. Jadi itu gara-gara itu, ya, gara-gara itu. Makanya ini pun harus diperiksa benar-benar, ya. Apakah dia aman atau dia ada dampak buruk nanti kepada si istri tadi, ya. Nah, itu. Jadi itu yang dalam pandangan Islam tentang ini. Tapi kalau dia boleh, hukum asalnya itu boleh, ya. Boleh kita untuk umpamanya dia merenggangkan gitu kan. Biasanya kan kalau dia 1,5 tahun itu, kalau dia normal itu udah lahir lagi itu kan. 1,5 tahun gitu kan. Kalau kita rengkangkan menjadi 3 tahun, baru 3 tahun, baru adiknya ada, itu boleh. Tapi dia tetap syaratnya memang harus ada ujur, ya. Harus ada ujur dari mereka, ya. Umpamanya ujurnya kesulitan mereka untuk merawatnya karena terlampau dekat jaraknya itu. Tapi kalau mereka tidak kesulitan merawatnya, nggak apa-apa gitu. Kalau mampu ya merawatnya, dua-duanya tidak masalah, ya. Nah, itulah pandangan Islam tentang perilaku perbuatan untuk melakukan upaya-upaya untuk menghindari kehamilan itu. Nah, itu pandangan Islam, ya. Nah, kemudian dia di sini kalau kita melihat dari tadi permasalahan dalam pandangan Islam itu tidak boleh kita bilang permasalahan itu ada dengan banyaknya anak, ya. Karena Allah sendiri ya tetap dalam tujuannya menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk berketurunan, kan. Daun sebutnya wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisa, ya. Agar dari mereka pasangan-pasangan itu nanti akan
ada keturunan-keturunan dari laki-laki maupun perempuan yang banyak. Di situ disebut banyak. Nah, jadi kalau dia banyak, nggak mungkin dia dua kan. Kalau dua, berarti kan kita tak bertambah banyak. Nah, dari suami istri udah dua, anak dua, ya. Ini mati yang dua nanti. Berarti banyak gitu kan. Banyak itu udah lebih dari dua ya. Harus lebih dari dua ya. Nah, makanya kalau dalam bahasa Arab juga dia jamak itu lebih dari dua ya. Ya, kalau kita bahasa Indonesia dua udah masuk bilangan jamak lah, bilangan lebih ya. Nah, itu dia. Nah, makanya kemudian kita melihat di sini tak boleh kemudian kita melihat permasalahan ini dengan permasalahan di banyaknya anak ya kalau dalam Islam. Jadi permasalahannya harus kita lihat di sini adalah permasalahan kemampuan mereka untuk menafkahi gitu kan, menafkahi anak itu ya. Jadi di sini ketika ada urusannya menafkahi anak, itu menjadi tanggung jawab negara. Bukan untuk menafkahi anak mereka, tanggung jawab negara, tapi memberikan mereka fasilitas agar mereka mendapatkan harta untuk menafkahi anak-anak itu. Ya. Itulah dia tanggung jawab negara. Ya. Dalam Islam itu tanggung jawab negara. Makanya dalam Islam itu dia tidak ada seperti tadi kapitalisme itu yang ada dianggap itu mereka itu kalah bersaing, kemudian terpinggirkan, tidak ya. Mereka itu akan tetap dijamin kebutuhannya, terutama kebutuhan primer ya. Makanya dalam sistem ekonomi politik ekonomi Islam itu dia adalah untuk politik bagaimana agar distribusi harta itu bisa sampai ke setiap individu. Sehingga dalam Islam itu tidak ada nanti yang disebut itu harta itu berputar hanya di sebagian orang saja. Nah, itu harta itu harus keluarnya. Karena dalam Islam itu ada dia model-model yang ini ya, yang bisa langsung untuk menangani itu, terutama umpamanya zakat ya. Itu kan dari orang kaya itu zakat ya, semakin kaya semakin banyak zakatnya gitu kan. Dan zakat itu salah satunya untuk mereka yang miskin itu kan. Nah, sehingga dia ini bisa dipastikan kalau dalam Islam itu orang-orang miskin itu akan tetap terpenuhi kebutuhan mereka tanpa mereka diminta untuk tadi ini macam-macam gitu kan. Nah, pokoknya di inilah. Jadi kalau ada mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, ya, itu kalau mereka itu tidak mampu membutuhinya bukan karena malas, bukan karena tidak mau bekerja, tapi karena tidak dapat pekerjaan atau itu akan menjadi tanggung jawab negara. Ya. Negara yang akan harus menyalahkan dirinya kenapa mereka tidak demikian. Ya. Itulah beda ya. Sehingga kalau dia model konsep dalam Islam itu tidak mungkin kemudian akan keluar kebijakan model begini. Kita pastikan tidak akan mungkin keluar kebijakan yang model begini ya. Nah, kebijakannya adalah ya tetap ya silahkan kalau mau punya anak silahkan ya. Tapi ya kalian harus tambah keraslah bekerja. Tapi kita minta mereka bertambah keras bekerja tapi pekerjaannya ada gitu kan. Ini udah pekerjaan tidak ada ya. Dan mereka kemudian dianggap sebagai kalau saya lihat itu model-model bantuan-bantuan itu bansos itu dia tidak mendidik itu ya. Itu membuat orang itu tidak memanusiakan orang, jadi menjadikan orang seperti pengemis jadinya. Jadi berharap saja. Nah, satu sisi berharap, satu sisi lain bagi orang yang memberikan itu seperti memberikan pada pengemis. Nah, dia harus kita berdayakan ya, karena Rasulullah pun begitu kan. Dia itu ada seorang yang pada satu riwayatnya itu dia kesulitan untuk membayar hutangnya itu kan. Nah, Rasulullah tidak ngasihkan duit ya. Malah dikasih kampak gitu kan. Bekerja, pikiran. Tapi ya ada yang mau dikerjakannya gitu kan, ada yang mau kerjaan. Sekarang kita mau kerja nggak ngerti kita mau apa kerja gitu kan. Nah, apa yang mau kita kerjakan nggak tahu ya. Nah, bahkan mereka yang bekerja justru sekarang banyak yang PHK ya. Jadi ini ya, makanya kalau udah kita kembali ke dalam pandangan Islam tadi, yang pertama model-model begini yang dia permanen dan kemudian ada lagi walaupun dia tidak permanen tapi dia bisa menimbulkan dampak buruk bagi si pemakai.
Nah, maka model-model untuk mengurangi kehamilan ini tidak, ini haram dalam pandangan Islam. Kemudian kalau dalam masalah ini yang harus difokuskan adalah masalah kemiskinannya, bukan masalah berapa anaknya. Nah, kalau udah masalah kemiskinan yang apakan, berarti dia di sini harus pemerintah dong ya. Karena nggak mungkin kita sekuat tenaga pun kita mau kita kaya, kalau memang tak ada yang bisa kita kerjakan, gimana? Dari mana kita apa? Akhirnya kemudian orang itu bisa nanti dia mengambil jalan pintas ya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk untuk mendapatkan harta. Mencuri, membegal, menipu ya. Makanya kita lihat itu di handphone kita bertubi-tubi datang tipuan-tipuan. Tiap hari, Ustaz. Tiap hari datang tipuan. Ya itu kan. Akhirnya mereka ke sana ya, makin rusak jadinya kondisi masyarakat itu ya. Mungkin itu ya pandangan kita. Ustaz, terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Ya. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kita. Pemirsa Kifayah Channel yang dirahmati Allah, telah sama-sama kita dengar penjelasan Ustaz tadi, dan sudah cukup bukti kalau penyebab kemiskinan dan kesengsaraan umat hari ini adalah ideologi kapitalisme. Maka dari itu, sudah saatnya kita mengubur ideologi batil tersebut. Penggantinya tidak lain adalah Islam, supaya kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.